Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau nanya nih, siapa di sini yang kalau bulan Ramadan pergi sholatnya lebih senang ke masjid? Ayo angkat tangan siapa? Aku Kak. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Nah, teman-teman ya hanya di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan lainnya pun teman-teman juga boleh sering datang ke masjid, karena kita sebagai generasi emas Indonesia tentunya harus bisa menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah sekarang teman-teman, kira-kira siapa nih teman-teman yang suka banget disayang sama orang tua atau teman-teman sekitarnya? Aku Kak. Yang pasti kita semua di sini pengen disayang dan dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan dengan baik. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan bagaimana cara memperlakukan seorang anak dengan penuh kasih sayang dan juga bagaimana cara memenuhi hak-hak mereka. Nah, jadi tema yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu implementasi pemenuhan hak anak di zaman Rasulullah. Nah teman-teman, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat mencintai anak-anak. Dan suatu hari beliau dan cucunya yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memandampingi beliau ketika beliau sedang bersama para sahabat. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu Kak Siti? Rasulullah tidak marah, justru mereka tersenyum kepada Hasan dan Husain. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau teman-teman ingin sayangi, teman-teman juga harus saling menyayangi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk disayangi dan diperlakukan dengan baik. Nah teman-teman, kira-kira kalau misalnya ada temannya yang lagi main terus terjatuh, kira-kira teman-teman bakal ngapain nih? Bakal ketawakah atau bakal nolongin temannya? Nah, itu betul. Tapi di sini masih ada nggak yang kalau misalnya temannya jatuh malah diketawain? Ya, tuh. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nah, jadi tentunya kita harus menolong apabila seorang terkena musibah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi. Contohnya pada surat Kisah, suatu hari Rasulullah sedang menyusu. Nah, di sebelah kanannya ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kirinya ada para sahabat yang berdua. Nah Rasulullah bertanya kepada anak itu, apakah engkau mengizinkan jika aku memberikan minuman ini terlebih dahulu kepada orang tua? Dan anak itu menjawab, aku tidak ingin kehilangan keberkahan dari Rasulullah. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah? Tentunya beliau tetap memberikan minuman kepada anak tersebut. Nah, dari sini Rasulullah mengajarkan dan menceritakan kepada kita tentang menghargai hak anak, bahkan di depan orang dewasa sekalipun. Artinya, nah setiap kita sebagai anak juga berhak untuk didengar dan juga dihargai pendapatnya. Teman-teman, dalam forum anak, kami diajarkan untuk menjadi 2P, yaitu Yang pertama pelapor. Pelapor yaitu menjadi contoh dalam kebaikan. Dan yang kedua yaitu pelapor. Pelapor yaitu berani menyampaikan jika ada masalah yang dialami oleh anak. Nah, ternyata nilai-nilai ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sejak dahulu. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghargai anak, mendengarkan anak, dan melindungi seorang anak. Dan itu adalah contoh nyata bahwa seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, selain menghargai hak-hak anak, Rasulullah juga sangat memperhatikan pendidikan anak. Beliau pernah berkata kepada seorang anak bernama Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah bersabda,
menjagamu. Ini menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan nasihat yang baik. Nah teman-teman, aku mau nanya sekali lagi nih, siapa di sini yang udah bisa baca Al-Quran? Nah, yang udah bisa baca Al-Quran, Masya Allah, hebat banget. Nah, yang bagian dulu, terus belajar dan tetap semangat. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, siapapun yang belajar Al-Quran dan mengajarkan seseorang tentang Al-Quran adalah seseorang yang mulia di sisi Allah. Nah, teman-teman tahu nggak sih Rasulullah juga membiarkan anak-anak untuk bermain. Istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bermain dengan anak-anak. Nah, Rasulullah tidak melarang permainan itu. Hal ini menunjukkan bahwa bermain juga merupakan hak kita sebagai seorang anak, selama permainan itu tidak melenceng dan masih pada hal yang positif. Nah, teman-teman, jika Rasulullah sangat mencintai anak-anak, tentunya kita juga harus menjadi seorang anak yang bisa membuat bangga Rasulullah. Lalu bagaimana caranya? Adakah teman-teman yang tahu? Yang berani yang ke taman. Ayo. Masa nggak berani sih? Nah, oke, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu kita bisa mulai dari rajin sholat. Gak hanya sholat, tapi juga ibadah yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kita taat kepada orang tua. Nah, yang ketiga kita harus saling menyayangi sama manusia. Yang terakhir yaitu kita juga bisa rajin membaca Al-Quran. Teman-teman semua, semoga kita bisa meneladani Rasulullah dalam menyayangi, menghargai, dan melindungi anak-anak. Nah, dan semoga kita semua bisa menjadi generasi yang lebih tua kebaikan bagi agama, bangsa, dan daerah kita. Nah, teman-teman, apa yang dapat teman-teman simpulkan dari pidato pada hari ini? Yang berani, ayo kata. Ayo, kata orang. Ini apa yang di depan ini? Sedikit aja, apa yang belajar dari pidato? Jelaskan soalnya. Boleh berdiri, Pak? Jelaskan soalnya, Pak. Nah, itu udah bener loh. Kita kasih akses ya buat anak-anak. Nah, itu salah satunya. Pertama, anak-anak kita punya seseorang. Gak hanya itu, kita sebagai seorang anak juga harus dipenuhi hak-haknya. Kita juga harus mendapatkan kasih sayang. Kita diberi pendidikan dan juga difasilitasi kesehatannya dan juga pendapat kita harus diterapkan. Nah, teman-teman semua, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan. Semoga yang kami sampaikan dapat memberi pelajaran manfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku Hana, kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.